Martin Paes kan kabarnya kata Pak Menpora itu katanya September, itu benar nggak Pak? Apa Kan masih ada proses dulu. Tanggal 15 sidang di FIFA, tanggal 18 nanti pengumumannya. Agustus Bang ya? Iya, tanggal 15. Yes, alhamdulillah. Baru saja disahkan. Lawan auto ketar-ketir. Nasib Martin Paes akhirnya terjawab. Yes, alhamdulillah. Baru saja disahkan. Lawan auto ketar-ketir. Nasib Martin Paes akhirnya terjawab. Siap kawal Mister Gawang Timnas Garuda di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Mimin yakin Timnas Auto lolos Piala Dunia menjadi juara grup C. Mari kita bahas teman-teman. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Semua girang. FIFA akhirnya setujui transfer Martin Paes ke Indonesia, penyelesaian di luar sidang CAS. Sebelumnya diberitakan, status kewarganegaraan Indonesia yang telah diperoleh Martin Paes belum otomatis memberinya hak untuk membela timnas Indonesia. Hal ini disebabkan oleh regulasi FIFA terkait perpindahan federasi pemain yang harus melalui sidang di CAS, Court of Arbitration for Sport. Pertanyaan yang muncul adalah apakah sidang terkait Martin Paes akan dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Agustus 2024. Martin Paes pernah membela timnas Belanda U21 setelah melewati batas usia yang ditentukan, sebuah pelanggaran yang kini menjadi penghalang baginya untuk berkarier di level internasional bersama timnas Indonesia. PSSI saat ini tengah berusaha keras mengatasi masalah tersebut. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, mengumumkan bahwa sidang terkait kasus Paes akan digelar pada 15 Agustus 2024, dengan hasil yang diharapkan diumumkan pada 18 Agustus 2024. Sidang Martin Paes akan digelar pada 15 Agustus. Pengumuman hasilnya tanggal 18. Insya Allah kita akan berusaha memenangkan kasus ini, ujar Yunus Nusi beberapa waktu lalu. Optimisme PSSI didasari oleh celah dalam regulasi FIFA. Paes mengalami penurunan performa dalam pertandingan akibat penundaan jadwal karena pandemi COVID-19, sebuah situasi force majeure yang diakini dapat menjadi dasar pembelaan yang kuat. Namun, berdasarkan pantauan dari daftar sidang di laman resmi CAS, tidak ada sidang yang digelar tanggal 15 Agustus. Sidang terdekat di CAS baru akan dilaksanakan pada 28 Agustus 2024, namun itu bukan sidang terkait sengketa Martin Paes. Agenda yang tercantum adalah TAS 2024 A10462 Klub Atletico Huracan C, Sportivo Luqueno. Sidang lainnya baru akan digelar pada 3 September 2024, dan hingga 29 September 2024, tidak ada agenda sidang Martin Paes di CAS. PSSI memiliki beberapa alasan kuat untuk memperjuangkan status Martin Paes. Pertama, dari sudut pandang pemain, proses naturalisasi yang telah dijalani seharusnya tidak sia-sia. Kedua, dari perspektif timnas Indonesia, kehadiran Paes sangat dibutuhkan untuk memperkuat lini belakang dan memberikan persaingan yang sehat bagi kiper utama, Hernando Ari. Ketiga, keberhasilan membawa Paes ke timnas Indonesia akan menjadi prestasi tersendiri bagi PSSI dan menunjukkan komitmen mereka dalam membangun timnas yang kompetitif. Sidang yang akan digelar oleh FIFA diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak, jika FIFA memahami situasi khusus yang dialami Paes. Peluang bagi kiper FC Dallas ini untuk membela timnas Indonesia akan semakin besar. Saat ini, nasib Martin Paes berada di tangan FIFA. Keputusan yang akan diambil oleh Federasi Sepak Bola Dunia tersebut akan menentukan apakah kiper berdarah Indonesia ini dapat mewujudkan mimpinya membela tanah airnya. Kabar terbaru menyebutkan bahwa masalah transfer Martin Paes ke Indonesia diselesaikan tanpa melalui pengadilan arbitrase olahraga, CAS. Proses penyelesaian ini cukup dilakukan di kantor pusat FIFA di Prancis. Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyatakan bahwa FIFA memberikan persetujuan bagi Martin Paes untuk bergabung dengan timnas Indonesia.
Keputusan ini diambil berdasarkan keinginan pribadi Martin Paes. Gianni Infantino juga menyatakan dukungannya agar sepak bola Indonesia semakin berkembang dan berharap agar Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Martin Paes saat ini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan telah memiliki paspor Indonesia. Namun, FIFA meminta agar proses perpindahan Federasi Sepak Bola Martin Paes dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, diselesaikan terlebih dahulu. Kendala yang dihadapi dalam perpindahan ini hanya terkait aturan FIFA mengenai perpindahan federasi. Karena alasan itulah, penyelesaian kasus Martin Paes dilakukan di luar sidang CAS, dan cukup diselesaikan di kantor pusat FIFA. Martin Paes diproyeksikan akan menjadi penjaga gawang andalan Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apa harapan besar kalian usai Martin Paes resmi bisa bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde 3? Bukankah Hernando Ari sudah cukup tangguh untuk mengawal gawang timnas Indonesia? Mengingat Hernando Ari tampil apik di Piala Asia Senior dan Piala Asia U23. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo ST. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menunjukkan langkah yang cukup strategis dari FIFA dan Martin Paes, di mana kedua pihak memilih penyelesaian di luar CAS untuk menghindari proses hukum yang berlarut-larut. Hal ini juga menunjukkan komitmen Gianni Infantino dan FIFA dalam mendukung perkembangan sepak bola di Indonesia. Dengan Paes yang kini sudah resmi menjadi WNI, langkah ini bisa memperkuat posisi Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, meskipun masih ada kendala administratif terkait perpindahan federasi yang harus diselesaikan. Sangat berapi-api. Bersiap andai dipanggil timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Jens Raven ajak Kelvin Verdong dan Rafael Struijk ngobrol. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Jens Raven telah menunjukkan penampilan impresif bersama timnas Indonesia U19. Striker naturalisasi berdarah Belanda ini berhasil membawa Garuda Nusantara menjuarai Piala AFF U19 2024 di Surabaya. Pemain berusia 18 tahun ini menyumbangkan 4 gol dan 2 assist dalam turnamen tersebut. Penampilan gemilang ini membuat banyak pihak berpendapat bahwa Jens Raven layak dipanggil ke timnas Indonesia senior yang akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu saja, akan menjadi suatu kehormatan besar untuk bermain di tim senior. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya ingin melangkah setahap demi setahap. Saya sangat senang karena saat ini berada di posisi yang tepat dengan tim U19 dan U20, kata Jens Raven. Saya pikir kami masih memiliki beberapa target yang ingin dicapai bersama tim U20, jadi saya ingin fokus pada apa yang ada di sini. Namun, jika saya mendapat kesempatan untuk tampil di tim senior atau U23, itu akan menjadi kehormatan yang luar biasa. Tambahnya, kesempatan bagi Jens Raven untuk naik ke timnas Indonesia senior tentu masih terbuka lebar. Apalagi, ia memiliki hubungan dekat dengan Kelvin Verdong, bek kiri yang juga baru mendapatkan paspor Indonesia pada Juni 2024. Kelvin Verdong sendiri merupakan pemain baru di timnas Indonesia. Awalnya, dia akan menjalani proses naturalisasi pada awal Juni bersama Jens Raven. Namun, karena beberapa alasan, Verdong menjadi warga negara Indonesia, WNI, beberapa hari lebih dulu dari Raven. Selain itu, ada juga Rafael Struijk yang sudah menjadi WNI sejak tahun lalu. Pemain ini telah mencatatkan 15 penampilan bersama timnas Indonesia. Raven tentu perlu berdiskusi dengan kedua rekannya tersebut. Saya sering berbicara dengan Kelvin, karena kami seperti dua naturalisasi.
Saya juga sering berbicara dengan Rafael. Dia berasal dari daerah yang sama dengan saya, jadi saya mengenalnya dengan baik, ungkap Raven. Saya mendengar banyak cerita positif tentang naturalisasi. Dan, Anda bisa melihat bahwa semua pemain dapat beradaptasi dengan baik. Saya yakin bisa memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia, ujarnya. Timnas Indonesia sendiri akan memulai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September 2024. Mereka akan menghadapi dua laga penting, yaitu melawan Arab Saudi, 5 September 2024, dan menjamu Australia, 10 September 2024. Sementara itu, Timnas Indonesia U19 akan berkompetisi sebagai tim U20 dalam ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Mereka akan menjadi tuan rumah dalam persaingan dengan Timor Leste U20, Yaman U20, dan Maladewa U20. Pertandingan ini akan berlangsung pada 25 hingga 29 September 2024. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa pentingnya regenerasi pemain muda dalam sepak bola Indonesia. Jens Raven, dengan performanya yang cemerlang di Piala AFF U19, telah memperlihatkan potensi besar yang dimilikinya. Di usia 18 tahun, kontribusinya dalam mencetak gol dan memberikan assist menjadi indikasi bahwa ia adalah salah satu pemain masa depan yang bisa diandalkan. Namun, Raven sendiri menunjukkan sikap yang sangat dewasa dengan tetap fokus pada perkembangan dirinya di level U19 dan U20. Meskipun ada peluang untuk dipromosikan ke tim senior. Sikap seperti ini penting bagi seorang pemain muda untuk tidak terburu-buru dan tetap berproses sesuai dengan tahapan yang ada. Keberadaan pemain naturalisasi seperti Kelvin Verdong dan Rafael Struijk juga menjadi nilai tambah bagi Timnas Indonesia, terutama dalam membangun tim yang solid dan kompetitif di masa depan. Pengalaman dan adaptasi mereka bisa menjadi inspirasi bagi Raven dalam meniti karirnya bersama Timnas. Secara keseluruhan, situasi ini memberikan harapan bagi sepak bola Indonesia. Adanya talenta muda yang terus bermunculan dan didukung oleh program naturalisasi yang tepat, bisa menjadi pondasi kuat untuk meningkatkan prestasi tim nasional di level Asia maupun dunia. Namun, tetap penting bagi semua pihak untuk memberikan waktu dan kesempatan bagi pemain muda seperti Raven untuk berkembang dengan baik tanpa tekanan yang berlebihan. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah pijakan menuju masa depan yang lebih besar. Jangan pernah meremehkan kekuatan proses dan ketekunan. Terkadang, jalan menuju impian memang terasa panjang dan menantang, tetapi ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Jadilah seperti batu karang di tengah ombak, teguh, tak tergoyahkan, dan selalu berdiri kokoh meski diterpa badai. Apapun rintangan yang ada di depan, hadapi dengan semangat dan keyakinan bahwa kamu mampu melewatinya. Kemenangan besar dimulai dari tekad yang kuat dan hati yang pantang menyerah. Ingat, mimpi yang besar membutuhkan kerja keras yang besar pula. Teruslah berjuang, belajar, dan berdoa. Ketika waktunya tiba, semua usaha dan pengorbananmu akan terbayar dengan pencapaian yang luar biasa. Kamu punya potensi besar untuk meraih apapun yang kamu impikan. Jangan pernah berhenti percaya pada diri sendiri. 3 sinyal kuat ulah Romeni segera perkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, nomor 1 bikin geger. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. 3 tanda kuat ulah Romeni akan segera perkuat Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Kabar bahwa Ulah Romeni, penyerang FC Utrecht, akan segera memperkuat Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong semakin santer terdengar. Pemain muda asal Belanda ini tampaknya memberikan beberapa tanda kuat bahwa dirinya siap membela Timnas Garuda. Jika ini benar-benar terjadi, Timnas Indonesia yang akan segera berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan mendapatkan keuntungan besar. Jadi, apa saja tanda-tanda yang menunjukkan hal ini? Berikut adalah 3 tanda kuat bahwa Ulah Romeni segera bergabung dengan Timnas Indonesia. 1. Menghapus unggahan terkait Timnas Belanda Junior. Sebelumnya, akun Instagram oleh Romeni memuat beberapa unggahan yang menunjukkan aksinya bersama Timnas Belanda Junior. Menurut laman Transfermarkt, Ulah Romeni pernah membela Timnas Belanda di kelompok usia U15, U18,
U19, dan U20. Namun, kini semua unggahan tersebut sudah tidak ada lagi di akun Instagramnya. Apakah ini menandakan bahwa Ula Romeni siap untuk memperkuat timnas Indonesia? 2. Mengikuti akun Instagram Fardy Bahdim. Ula Romeni baru-baru ini terlihat mengikuti akun Instagram Fardy Bahdim, yang dikenal sebagai orang kepercayaan PSSI dalam mengurus proses naturalisasi pemain keturunan. Langkah ini semakin menguatkan dugaan bahwa Ula Romeni sudah sangat dekat dengan Indonesia. 3. Saling mengikuti dengan Erick Thohir. Pada Rabu, 14 Agustus 2024, terjadi kehebohan di media sosial ketika Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, diketahui mengikuti akun Instagram Ula Romeni. Beberapa jam setelahnya, giliran Ula Romeni yang mengikuti akun Instagram Erick Thohir. Fakta-fakta ini semakin mendekatkan Ula Romeni dengan pintu masuk timnas Indonesia. Berdasarkan analisis Mimin, kemungkinan Ula Romeni akan bergabung dengan skuad Garuda paling cepat pada Oktober 2024. Pada bulan tersebut, timnas Indonesia dijadwalkan akan bertandang ke markas Bahrain, 10 Oktober 2024, dan Cina, 15 Oktober 2024, dalam matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lebih lanjut, situasi di mana Ula Romeni menunjukkan tanda-tanda bergabung dengan timnas Indonesia adalah perkembangan yang sangat menarik, terutama menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Strategi naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan oleh PSSI tampaknya semakin efektif, dan kehadiran Romeni bisa menjadi tambahan yang signifikan bagi timnas Indonesia. Pemain muda seperti Romeni, dengan pengalaman bermain di Liga Eropa, dapat membawa dimensi permainan yang lebih modern dan teknis, yang mungkin belum sepenuhnya dimiliki oleh pemain-pemain lokal. Kedatangan Romeni juga bisa memperkuat lini serang timnas Indonesia, yang sudah mulai menunjukkan kemajuan di bawah asuhan Shin Tae-yong. Selain itu, interaksi di media sosial antara Erick Thohir dan Romeni menunjukkan bahwa komunikasi antara pemain dan otoritas sepak bola Indonesia berjalan dengan baik. Erick Thohir, sebagai Ketua Umum PSSI, tampaknya memainkan peran penting dalam mendekatkan Romeni dengan timnas Indonesia. Secara keseluruhan, jika Romeni benar-benar bergabung, ini bisa menjadi langkah maju yang besar bagi timnas Indonesia dalam upaya mereka untuk bersaing di kancah internasional, khususnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Ula Romeni benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia, ini bukan hanya peluang besar bagi tim, tetapi juga bisa menjadi momen yang sangat inspiratif. Perpaduan antara pemain-pemain lokal dan talenta baru seperti Romeni dapat memicu semangat juang yang lebih tinggi di seluruh tim. Ini adalah kesempatan bagi seluruh pemain untuk menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di tingkat internasional dan membuktikan kualitas mereka di pentas dunia. Bergabungnya Romeni juga bisa menjadi motivasi tambahan bagi pemain lain untuk meningkatkan performa dan berlatih lebih keras, karena mereka akan memiliki contoh nyata dari pemain yang berpengalaman di Liga Eropa. Para pemain dan penggemar sebaiknya memanfaatkan momen ini untuk mendukung tim secara penuh. Dukungan positif dari fans bisa memberikan dorongan ekstra yang sangat dibutuhkan tim dalam menghadapi tantangan-tantangan besar di depan. Ingat, setiap langkah kecil menuju kemajuan adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, dan kehadiran talenta baru seringkali membawa angin segar yang dapat mengubah dinamika tim secara keseluruhan. Terkadang, peluang besar muncul dari keputusan dan langkah berani. Bergabungnya Ula Romeni dengan timnas Indonesia adalah contoh nyata bahwa setiap upaya dan kerja keras akan membuahkan hasil. Ini adalah saat yang tepat untuk semua pemain, pelatih, dan penggemar untuk menyatukan energi dan mendukung tim dengan sepenuh hati. Ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan talenta baru dan semangat juang yang kuat, tim kita dapat mencapai hal-hal luar biasa. Tetaplah fokus pada tujuan, teruslah berlatih dengan tekun, dan jangan pernah meragukan kemampuan diri sendiri. Ketika seluruh tim bergerak maju bersama, tidak ada batasan untuk apa yang bisa dicapai. Mari sambut kesempatan ini dengan optimisme dan dedikasi. Bersama, kita bisa mengubah impian menjadi kenyataan dan membawa timnas Indonesia menuju kesuksesan yang lebih besar. Diajak Shin Tae-yong latih timnas Indonesia, Yeom Ki-hun ngaku senang dan siap pertajam striker Garuda. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen,
Keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Tim nasional, Timnas Indonesia kini memiliki pelatih striker baru dari Korea Selatan, Yeom Ki-hun. Yeom Ki-hun menyatakan rasa syukurnya dan kebahagiaannya karena diundang oleh Shin Tae-yong untuk membantu pelatih Timnas Indonesia dalam meningkatkan performa para penyerang Garuda. Yeom Ki-hun adalah wajah baru dalam jajaran pelatih Timnas Indonesia. Mantan pelatih Suwon Blue Wings ini direkrut oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat lini depan skuad Garuda yang dianggap masih belum konsisten. Yeom akan melatih beberapa striker Timnas Indonesia, seperti Rafael Struijk dan Ramadan Sananta. Pria berusia 41 tahun ini merasa bersyukur mendapatkan kesempatan untuk menjadi asisten Shin Tae-yong. Syukurlah pelatih Shin Tae-yong memberi saya kesempatan besar, ujar Yeom seperti yang dikutip dari Sports Chosun pada Kamis, 15 Agustus 2024. Saya akan pergi ke Indonesia dan belajar dengan baik. Tambahnya, pekerjaan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Yeom Ki-hun. Namun, ia dikenal memiliki pengalaman luas di lini serang. Yeom pernah menjadi mesin gol untuk Suwon Blue Wings, Jeonbuk Hyundai Motors, dan Ulsan HD. Sepanjang karirnya, Yeom berhasil mencetak total 103 gol dan 131 assist dari 546 pertandingan. Ia juga meraih berbagai gelar saat menjadi pemain, termasuk memenangkan Piala Asia Timur, AFF, 2017 bersama Timnas Korea Selatan. Pelatihan baru yang melibatkan Yeom Ki-hun bisa membawa dampak positif bagi Timnas Indonesia. Dengan latar belakang sebagai striker produktif dan pelatih berpengalaman, Yeom diharapkan dapat meningkatkan performa lini depan tim. Pendekatan baru ini bisa memperbaiki ketidakstabilan yang sebelumnya ada, serta memberikan pelatihan teknis yang lebih mendalam kepada para penyerang seperti Rafael Struijk dan Ramadan Sananta. Namun, tantangan tersendiri adalah bagaimana Yeom dapat menyesuaikan diri dengan kultur sepak bola Indonesia dan integrasi dengan staf pelatih lainnya. Kesuksesannya dalam meningkatkan kualitas permainan tergantung pada kemampuannya untuk memahami dinamika tim dan beradaptasi dengan gaya permainan lokal. Selain itu, ketertarikan awal dan optimisme yang ia tunjukkan menjadi indikator baik dari komitmennya untuk berkontribusi secara signifikan kepada Timnas Indonesia dan Yeom Ki-hun. Ingatlah bahwa setiap perubahan membawa peluang baru. Dengan kehadiran Yeom yang berpengalaman, kalian memiliki kesempatan untuk mengasah kemampuan dan mencapai hasil yang lebih baik. Jangan takut untuk menghadapi tantangan, setiap langkah maju, meskipun kecil, adalah kemajuan menuju tujuan besar. Teruslah bekerja keras, percaya pada diri sendiri, dan dukung satu sama lain. Kesuksesan tidak datang dalam semalam, tetapi dengan dedikasi dan semangat, kalian pasti bisa mencapainya. Tetap fokus dan teruslah berjuang untuk yang terbaik. Setiap latihan, setiap strategi, dan setiap usaha yang kalian lakukan saat ini adalah investasi untuk masa depan. Percayalah bahwa setiap tantangan yang kalian hadapi adalah peluang untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Jangan biarkan kegagalan menghentikan langkah kalian, sebaliknya, gunakan itu sebagai dorongan untuk belajar dan berjuang lebih keras. Ingatlah bahwa tim yang sukses bukan hanya tentang keterampilan individu, tetapi juga tentang kekuatan kolektif dan semangat yang kalian miliki. Teruslah berfokus pada tujuan, dukung satu sama lain, dan ingatlah bahwa kalian memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan sejarah. Setiap usaha yang kalian lakukan hari ini akan membuahkan hasil di masa depan. Semangat terus dan teruslah berjuang. Saat ini, Yeom telah tiba di Indonesia dan sempat menyaksikan pertandingan pekan pertama Liga 1 2024 hingga 2025. Ia juga telah menyapa para pendukung skuad Garuda melalui akun Instagram Timnas Indonesia, Timnas Indonesia. Ula Romeni jadi pembahasan Shin Tae-yong dan Erick Thohir saat bertemu jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Shin Tae-yong dan Erick Thohir bertemu menjelang pertandingan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Momen pertemuan tersebut diunggah oleh Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Kolom komentar di unggahan tersebut dipenuhi oleh komentar netizen.
Beberapa dari mereka berspekulasi bahwa Shin Tae-yong dan Erick Thohir mungkin membahas rencana naturalisasi Ula Romeni. Senang bisa kembali bertemu dengan Coach Shin Tae-yong yang sudah sehat dan siap kembali bekerja, tulis Erick Thohir dalam keterangan foto yang diunggahnya. Kami membahas persiapan Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan pertama pada 5 September, Timnas akan bertandang melawan Arab Saudi. Kemudian, pada 10 September, Timnas akan menjamu Australia. Kami juga mulai mempersiapkan Piala AFF dan SEA Games dengan menyiapkan Timnas U22. Semoga Timnas bisa memberikan yang terbaik. Para penggemar sepak bola tanah air berharap pertemuan tersebut membahas calon pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia. Salah satunya adalah Ula Romeni. Sebagaimana diketahui, striker FC Utrecht ini saat ini banyak dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Rumor tersebut muncul setelah akun Football Indonesia A mengungkapkan bahwa penyerang yang mencetak 11 gol di Liga 1 Belanda musim 2022 hingga 2023 ini memiliki keturunan Indonesia. Keturunan Indonesia Ula Romeni berasal dari neneknya yang asli Medan, Sumatera Utara. Tak lama setelah rumor tersebut beredar, Ula Romeni mengaku telah dihubungi oleh PSSI. Menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda memang memerlukan tambahan kekuatan, terutama di posisi striker yang saat ini kurang tersedia. Jika Ula Romeni dinaturalisasi, dia tentu akan memperkuat lini serang Timnas Indonesia. Situasi ini menunjukkan upaya serius dari PSSI dan pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertemuan antara Shin Tae-yong dan Erick Thohir mencerminkan fokus pada persiapan tim dan juga membahas kemungkinan penambahan pemain naturalisasi seperti Ula Romeni menjelang pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Adanya tambahan pemain berpotensi seperti Ula Romeni bisa memberikan dorongan signifikan bagi Timnas Indonesia, terutama di lini serang yang menjadi kekurangan. Dengan kehadiran striker yang berpengalaman di Liga Eropa, Timnas bisa mendapatkan kekuatan tambahan yang diperlukan untuk bersaing lebih baik di kualifikasi. Penting bagi PSSI untuk memastikan bahwa proses naturalisasi dilakukan dengan transparansi dan mematuhi regulasi yang ada. Jika Ula Romeni resmi menjadi bagian dari Timnas, keputusannya harus didukung dengan persiapan yang matang untuk memaksimalkan kontribusinya di lapangan. Timnas Indonesia sedang berada di ambang kesempatan besar. Setiap tantangan yang dihadapi adalah langkah menuju pencapaian yang lebih tinggi. Pertemuan ini dan potensi penambahan pemain seperti Ula Romeni menunjukkan bahwa ada upaya besar untuk membawa tim ke level berikutnya. Jangan lupakan, setiap pertandingan dan persiapan yang dilakukan adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kesuksesan. Teruslah berlatih dengan tekun, tetaplah fokus, dan percayalah pada kemampuan diri sendiri serta dukungan tim. Kerja keras dan dedikasi tidak akan sia-sia, keberhasilan akan datang kepada mereka yang tidak pernah menyerah. Dengan semangat dan kerja sama, Timnas Indonesia memiliki potensi untuk meraih hasil yang gemilang. Ayo, tunjukkan semangat juang dan jadikan setiap kesempatan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Ingatlah bahwa perjalanan menuju kesuksesan bukanlah garis lurus, melainkan penuh liku dan rintangan yang harus dihadapi dengan keberanian dan tekad. Timnas Indonesia sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan, dan dengan tambahan usaha dan kerjasama, impian besar semakin dekat untuk diraih. Fokus pada setiap langkah kecil yang dilakukan setiap hari, karena konsistensi adalah kunci untuk mencapai tujuan besar. Percayalah pada kemampuan diri sendiri dan tim, serta dukung satu sama lain dalam setiap situasi. Ketika kalian bekerja bersama dengan semangat dan determinasi, tidak ada yang tidak mungkin. Tetaplah bersemangat dan teruslah berjuang, setiap usaha dan dedikasi kalian akan membuahkan hasil. Jadikan setiap pertandingan sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik dan banggakan tanah air dengan pencapaian yang gemilang. Anda semua memiliki kekuatan untuk membuat sejarah, jadi teruslah maju dengan penuh keyakinan dan semangat. Daftar 26 pemain Timnas Indonesia yang diprediksi dipanggil lawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman.
Daftar 26 pemain timnas Indonesia yang direncanakan dipanggil untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dibahas di Okezone. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berencana memanggil 26 pemain untuk pertandingan melawan Arab Saudi pada 6 September 2024 pukul 1 WIB dan Australia pada 10 September 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, memastikan bahwa Jordi Amat diizinkan oleh AFC untuk bermain melawan Arab Saudi dan Australia. Sebelumnya, ada spekulasi bahwa Jordi Amat akan absen melawan Arab Saudi karena masih menjalani skorsing satu pertandingan akibat kartu merah dalam laga melawan Irak. Sementara itu, Justin Hubner dipastikan absen melawan Arab Saudi karena harus menjalani skorsing satu pertandingan. Lalu, siapa saja pemain yang kemungkinan akan dipanggil oleh Shin Tae-yong? Kami memperkirakan bahwa pemain yang akan dipilih Shin Tae-yong tidak jauh berbeda dari nama-nama yang dibawa dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina. Okezone memprediksi bahwa Shin Tae-yong akan membawa 3 penjaga gawang, yaitu Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Adi Satrio. Untuk posisi pemain belakang, ada Jordi Amat, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Pratama Arhan, Muhammad Ferrari, Asnawi Mangkualam, Shane Patinama, dan Justin Hubner. Bagaimana dengan Elkan Bagot? Dengan situasi saat ini, peluang Elkan Bagot untuk dipanggil oleh Shin Tae-yong tampaknya sangat kecil. Lebih lanjut, dalam situasi ini, keputusan Shin Tae-yong untuk memilih pemain tampaknya didasarkan pada kebutuhan tim dan kondisi pemain saat ini. Panggilan Jordi Amat yang sudah mendapatkan izin AFC menunjukkan bahwa pelatih yakin dengan pengalaman dan kualitasnya meskipun ada skorsing sebelumnya. Kehadiran Amat dapat memberikan stabilitas di lini belakang, sementara itu, absennya Justin Hubner karena skorsing mungkin memberi kesempatan kepada pemain lain untuk menunjukkan kemampuannya, seperti Rizky Ridho atau Shane Patinama, yang bisa menjadi alternatif yang solid. Tentang Elkan Bagot, meskipun ia merupakan pemain berbakat, keputusan untuk tidak memanggilnya mungkin dipengaruhi oleh formasi tim atau kebutuhan strategis saat ini. Shin Tae-yong mungkin merasa bahwa pemain lain lebih sesuai dengan strategi yang direncanakan untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Secara keseluruhan, keputusan pelatih tampaknya berusaha mengoptimalkan kekuatan tim dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti skorsing, performa pemain, dan kebutuhan taktis dalam pertandingan mendatang.